Anak-anak, peta, benar. Maukah kau memeriksa peta untuk cara tercepat ke sungai besar? Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Bertemu lagi dengan Pak Geri. Anak-anak, setelah melihat cuplikan film Dora tadi, apa yang dibutuhkan Dora untuk menunjukkan arah menuju ke sungai besar? Ya, Dora membutuhkan peta. Apa itu peta? Yuk kita belajar peta hari ini. Anak-anak, setelah pembelajaran kita selesai nanti, kalian harus dapat 1. Menjelaskan pengertian peta. 2. Menjelaskan komponen-komponen peta. 3. Menggambar peta tertentu dengan komponen-komponen yang diperlukan. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menggambarkan isi suatu peta. Sebagai contoh, kalian dapat lihat di layar kalian ada sebuah peta dengan judul Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Maka, isi peta harus sesuai dengan apa yang sudah dituliskan pada judul di atasnya. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Sebagai contoh, kalian dapat lihat di layar kalian tergambar sebuah peta. Di sana tertulis skalanya 1:1.750.000. Artinya 1 cm pada peta sama dengan 1.750.000 cm ukuran sebenarnya. Macam-macam skala. Skala yang pertama adalah skala angka. Skala angka tentu ditulis dalam bentuk angka. Seperti kalian dapat lihat di layar kalian, ada angka tertuliskan 1:1 juta. Dalam satuan perbandingan dalam skala angka, kedua angka dalam perbandingan tersebut satuannya adalah cm. Jadi 1 cm berbanding dengan 1.000.000 cm. Atau kalau mau dirubah menjadi kilometer, maka berbunyi 1 cm pada peta sebanding dengan 1 kilometer ukuran sebenarnya. Skala yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis dibentuk dengan garis dengan ukuran tertentu. Satuan dalam skala garis adalah cm dan kilometer. Centimeter adalah satuan untuk angka yang di bawah garis dan kilometer adalah satuan untuk angka yang di atas garis. Seperti kalian lihat dalam contoh di layar kalian ini ada sebuah skala garis. Dalam skala garis tersebut itu tergambar sebuah skala yang berbunyi 1 cm pada peta sama dengan 10 km ukuran sebenarnya. Skala yang ketiga adalah skala kata atau skala kalimat. Tentu skala ini ditulis dalam bentuk kalimat atau kata. Contoh dari skala ini adalah berbunyi seperti ini. 1 cm pada peta sama dengan 10 km ukuran sebenarnya. Komponen peta yang ketiga adalah orientasi utara. Orientasi utara digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Biasanya yang ditunjuk adalah arah utara. Arah utara pada peta ditunjukkan ke atas. Kalian dapat lihat contoh-contoh simbol yang biasa dipakai untuk menunjukkan orientasi utara. Ada bermacam-macam seperti dapat kalian lihat dalam gambar. Komponen peta yang keempat adalah simbol peta.
Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Ada bermacam-macam simbol peta. Di antaranya adalah simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol peta selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Contoh-contoh simbol garis diantaranya adalah sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Simbol peta selanjutnya adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan sebagai contoh dapat kalian lihat pada layar kalian, ketinggian daratan dan kedalaman laut pun diatur warnanya. Simbol pada peta yang terakhir adalah simbol area. Simbol area biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Seperti contohnya, danau digambarkan dengan simbol area seperti ini. Begitu juga dengan rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis bujur. Garis bujur adalah garis vertikal yang terdapat pada peta. Sementara garis lintang adalah garis horizontal yang terdapat dalam peta yang sering kalian jumpai. Komponen peta yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Seperti contoh yang ada dalam layar kalian, ada peta Indonesia. Dan dalam peta Indonesia ada peta kecil di sudut kanan atas, yaitu peta Asia Tenggara dan Australia. Peta ini untuk menunjukkan wilayah Indonesia berada di mana dalam peta yang lebih luas tersebut. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda digunakan untuk menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Seperti contoh pada layar kalian ada peta Indonesia. Di sudut kiri bawah terdapat contoh legenda. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta digunakan untuk menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah dapat diperoleh informasi siapa si pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan lanjutkan ke LKPD.